Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin akhirnya resmi mengumumkan keinginannya untuk cabut dari Aprilia Racing pada akhir musim MotoGP 2025. Beberapa waktu yang lalu Aprilia telah merilis pernyataan resmi untuk membantah bahwa kedua belah pihak bernegosiasi untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Namun kini Martin justru merilis pernyataan resmi sendiri yang isinya terkesan bertolak belakang dengan pernyataan Aprilia. Dalam pernyataan resminya, Martin membantah bahwa ia berusaha untuk melanggar kontrak, tetapi tak memungkiri ada beberapa syarat khusus yang ia sepakati dengan Aprilia. Ia mengaku memiliki hak menentukan masa depan pada 2026 jika kondisi-kondisi tertentu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah menjajal motor RSGP dalam situasi optimal. Mengingat ia tak punya kesempatan mengendarai motor tersebut dalam situasi ideal akibat berbagai cedera, Martin pun memutuskan untuk memakai klausul dalam kontraknya. Juara bertahan MotoGP ini tidak menyatakan secara gamblang bahwa ia benar-benar akan meninggalkan Aprilia akhir musim nanti. Namun ia menegaskan bahwa ia sedang menggunakan haknya untuk secara serius mempertimbangkan hengkang dari skuad asal Nuali itu. Nasib buruk melanda rider Castrol Honda, Luca Marini, yang mengalami cedera parah usai menjalani tes di sirkuit Suzuka. Marini berada di Jepang pada pekan ini guna menguji motor CBR 1000 RRR sebagai bagian dari persiapan untuk mengikuti ajang balap ketahanan motor Suzuka 8 Hour. Sayangnya pengujian tersebut tak berjalan lancar. Marini mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan cedera serius, yakni dislokasi pinggul kiri, kerusakan ligamen lutut kiri, fraktur di tulang dada, tulang selangkah kiri, dan pneumotoraks di paru-paru kanan. Luigi Dalicnya kembali memberikan pujian pada Marc Marquez atas performa impresifnya pada balapan utama di Silverstone. Rider berjuluk Baby Alien itu seakan menyelamatkan wajah tim pabrikan asal Italia tersebut. Pasalnya dia berhasil finish di posisi ketiga. Marco Bezzecchi pun keluar sebagai pemenang. Sementara podium kedua diisi Johann Zarco dari Honda. Tak ayal Dalicnya memberi pujian kepada Marquez yang berhasil meraih podium ketiga. Menurutnya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, apalagi ia sempat terjatuh di awal balapan. Marc telah melakukan pekerjaan hebat, sempat kesulitan dan berhasil bangkit hingga finish ketiga dalam kondisi yang sulit. Bagaimanapun juga itu adalah sebuah comeback yang luar biasa, sama sekali tidak bisa diprediksi dan tidak mudah dilakukan. Gigi Dalicnya menegaskan bahwa seluruh tim Ducati harus bersatu untuk membantu Francesco Bagnaia bangkit dari masa sulitnya. Setelah gagal meraih poin di Le Mans dan tersingkir dari balapan utama MotoGP Inggris, Bagnaia kini tertinggal 72 poin dari Marc Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia mengatakan masalah utama yang dihadapinya adalah kesulitan mengendalikan bagian depan motor GP25. Dalicnya sendiri menyadari bahwa ini adalah periode sulit bagi juara dua kali itu. Namun demikian ia menekankan pentingnya tanggung jawab bersama. Semua pihak dalam tim harus saling bekerja sama dan terlibat aktif dalam mencari solusi agar Pecco mampu kembali ke performa terbaiknya. Ini bukan soal menyalahkan. Setiap orang harus melakukan bagiannya dan merasa bertanggung jawab penuh. Kami harus bekerja sama memecahkan masalah dan berkembang. Sebagai tambahan informasi, GP Inggris menjadi balapan kedua berturut-turut yang tak dimenangkan Ducati setelah Johann Zarco menang di Le Mans dan Marco Bezzecchi di Silverstone. Francesco Bagnaia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan dari Ducati untuk segera keluar dari keterpurukannya di MotoGP 2025. Ya, hasil buruk kembali didapati Pecco Bagnaia.
terbaru ia gagal finish pada balapan utama di Silverstone. Juara dunia 2 kali itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya butuh bantuan penuh dari tim karena tak bisa melakukan keajaiban dengan motor yang menurutnya bermasalah. Ini pertama kalinya motor kami tidak kompetitif. Saya jatuh di tikungan 7 karena sesuatu yang tidak normal. Ada yang salah dan saya tidak merasakan apapun dari motor. Saya tahu bahwa saya bisa cepat dan bisa memenangkan setiap balapan. Tetapi aku tidak dapat melakukan keajaiban. Saya butuh bantuan. Saya tahu tim saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras untuk memberi saya apa yang saya inginkan. Rider Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, sukses menjalani operasi pada cedera patah tulang kaki yang dideritanya di GP Inggris. Ogura mengalami kecelakaan hebat saat FP1 di Silverstone yang mengakibatkan patah tulang bagian atas tibia kaki kanannya. Ia hanya sempat menyelesaikan satu putaran sebelum harus mundur dari akhir pekan balap. Lewat pernyataan resminya, Trackhouse mengonfirmasi bahwa operasi telah berjalan lancar dan Ogura kini fokus pada pemulihan. Ogura sendiri berharap bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Grand Prix Aragon akhir pekan depan, namun ia belum ada kepastian apakah ia akan fit untuk membalap atau tidak. Jika ia absen lebih lama, Trackhouse tentu akan menghadapi kendala besar. Mengingat Lorenzo Savadori tengah menggantikan Jorge Martin di tim pabrikan. Fermin Aldeguer merasa kecewa dengan hasil balapan di Silverstone akhir pekan lalu. Fermin Aldeguer merasa frustasi dengan hasil GP Inggris setelah kehilangan peluang juara karena memilih tetap menggunakan ban bekas saat balapan dimulai ulang. Sebelum bendera merah, ia berada di posisi ketiga yang menurutnya merupakan posisi bagus untuk bersaing memperebutkan kemenangan. Dilansir dari Motorcycle Sport, Aldeguer mengatakan Fabio Quartararo sangat cepat, tapi ia merasa dirinya juga lebih cepat. Saat itu posisi ketiga sangat bagus untuk sisa balapan. Fabio Quartararo sangat cepat, tapi saya pikir saya juga lebih cepat. Pecco Bagnaia mungkin tidak dalam kondisi terbaik, dan itu peluang bagi saya. Saya tetap menggunakan ban bekas dan di beberapa lap awal saya kehilangan banyak waktu. Setelah semua kejadian, sulit untuk kembali ke posisi teratas. Pada akhirnya, sang rookie itu hanya bisa finish di urutan ke-8. Ia menilai pengalaman ini sangat berharga dan percaya masih punya potensi besar untuk memenangkan balapan. Bos tim Trackhouse Aprilia, Davide Brivio, meyakini bahwa Yamaha akan segera konsisten berada di pertarungan barisan depan. Salah satu kunci kebangkitan Yamaha adalah kedatangan Massimo Bartolini yang sejak awal 2024 memimpin proyek teknis Yamaha MotoGP. Sejak Bartolini masuk, Yamaha menunjukkan kemajuan signifikan. Kepada Speedweek, Brivio percaya Yamaha sedang menuju arah yang benar. Ia mengatakan Quartararo adalah contoh nyata dari kemajuan Yamaha. Bahkan dalam 7 balapan pertama musim ini, Quartararo mampu mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan rekan-rekannya satu tim. Meskipun Yamaha kehilangan peluang menang di Silverstone karena masalah teknis, Brivio yakin kemenangan Yamaha tinggal menunggu waktu. Pembalap Racing Bull, Liam Lawson, mengomentari penurunan performa yang dialami Yuki Tsunoda bersama Red Bull Racing. Sebagaimana diketahui, Yuki Tsunoda ditunjuk Red Bull Racing untuk menggantikan posisi Liam Lawson yang dianggap tak layak untuk mendampingi Max Verstappen. Meski Tsunoda tampil kuat di awal, sayangnya belakangan performanya justru menurun. Ia hanya finish ke-10 di Imola dan ke-17 di Monaco. Menanggapi hasil tersebut, Lawson menilai bahwa apa yang telah dilakukan Red Bull tak membuat situasinya membaik. Di sisi lain, Lawson merasa dirinya tak diperlakukan adil lantaran ia tak diberi kesempatan untuk membuktikan diri saat masih berseragam Red Bull.